Haleluya. Kita akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Karena yang terbaik untuk saat ini adalah kita harus senantiasa berhubungan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Apapun yang terjadi saat ini, yang menjadi landasan kita adalah firman Tuhan. Kita akan melihat apa kata firman Tuhan dalam situasi yang seperti ini. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersikap apa? Mari kita membaca di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua. Mazmur 62 ayat yang kedua dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudara yang kekasih, yang paling ditakuti manusia saat ini adalah penderitaan, kemiskinan, dan kematian. Dan saat ini sedang berlangsung apa yang sedang ditakuti oleh manusia. Hanya dengan satu virus yang kecil, maka manusia di muka bumi ini sedang berada dalam ancaman penderitaan, ancaman kemiskinan, dan ancaman kematian. Dan itu tidak bisa terelakkan saat ini. Faktanya memang demikian. Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan, di dalam Mazmur 62 ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Nah saudara, Mazmur ini adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, dan dia mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang tidak kalah hebatnya, kalah dahsyatnya dengan keadaan saat ini. Pemazmur pernah mengalami satu tekanan yang sangat berat. Pemazmur pernah dikejar-kejar musuh. Pemazmur pernah berada dalam bayang-bayang maut sekalipun. Tetapi dia berkata bahwa Tuhanlah gunung batuku. Hanya dialah tempat keselamatan. Dialah tempat pelarian daripada si pemazmur ini, yaitu Raja Daud. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, karena Raja Daud ini mengalami satu pengalaman yang sangat luar biasa, sehingga mengajak kepada kita orang-orang yang percaya bahwa hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Kenapa pemazmur, yaitu si Raja Daud ini berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang? Dia tahu bahwa Allah itu gunung batu, tempat sandaran. Dia tahu bahwa Tuhan itu sumber segala sesuatu. Dia tahu Tuhan itu adalah solusi untuk segala permasalahan hidup. Dan kita perlu tahu, saudara-saudara yang kekasih, hanya Tuhanlah solusi kehidupan kita. Atau saat ini saudara cuek-cuek aja. Atau saat ini saudara ada andalan lain, ada kekuatan lain, ada pengharapan lain yang dapat memberikan solusi. Tetapi kalau kita melihat firman Tuhan, Daud hanya punya satu solusi, yaitu hanya dekat Allah saja dia merasakan ada ketenangan. Saudara, saya mau katakan saat ini, saudara-saudara, kalau kita punya kekuatan apapun, kalau kita punya andalan apapun, tidak sehebat dengan andalan kita kepada Tuhan. Kalau kita punya kemampuan apapun, saudara-saudara, untuk saat ini kita melihat manusia itu tidak terbukti. Manusia kewalahan, manusia untuk seluruh muka bumi ini sedang berada dalam keadaan ketakutan. Berada dalam satu ancaman kematian. Tetapi kita melihat di sini bahwa firman Tuhan menjadi solusi kita. Firman Tuhan menjadi sandaran hidup kita. Nah karena Raja Daud ini mengalami satu pengalaman bahwa hanya berharap kepada Tuhan, hanya bersandar kepada Tuhan, maka
dia mendapatkan ketenangan. Tentu apa yang dia ungkapkan ini dia pernah mengalami. Daud pernah berkata di dalam Mazmur 56 ayat yang ketiga, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Saudara-saudara, apa yang sedang terjadi saat ini? Apakah kita tidak takut? Apakah kita santai aja? Apakah kita biasa-biasa saja? Tidak, saudara-saudara. Semua umat manusia, saudara-saudara, merasakan satu ketakutan. Tetapi Daud punya solusi. Ketakutan boleh aja datang, ketakutan boleh saja menghantui kita. Tetapi dia berkata, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Jadi waktu kita takut dan di saat itu kita percaya kepada Tuhan, disitulah kita mendapatkan pengharapan. Disitulah kita mendapatkan kekuatan. Disitulah kita mendapatkan, saudara-saudara, satu solusi yang terbaik. Dan ini adalah firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kenapa Raja Daud bisa tenang? Karena dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia tahu Allah yang dia percaya, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa. Karena dia tahu Allahnya hebat, Allah yang luar biasa, dia sandarkan hidupnya kepada Tuhan. Dia sandarkan percayanya kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita pun demikian. Walaupun kita merasa takut, walaupun kita merasa banyak ancaman di mana-mana, kalau kita bersandar pada Allah yang kekal, Allah yang perkasa, Allah yang luar biasa, kita bisa berkata seperti Raja Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudara dan saya bisa mengalami ketenangan. Dan kalau kita alami ketenangan, itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Satu obat yang luar biasa. Itu akan menciptakan imun di dalam tubuh kita. Untuk menghadapi virus apapun, kalau ada imun yang tercipta di dalam tubuh kita, maka itu adalah satu jaminan. Jadi di dalam bersandar percaya kepada Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, kita ada ketenangan, ada perlindungan Allah secara khusus, dan kemudian ada juga pertolongan yang kedua, kita melihat bahwa akan tercipta kekebalan tubuh secara alami akibat dari ketenangan yang kita miliki di saat kita bersandar kepada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saat ini apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, itu mirip dengan apa yang kita baca di dalam pengalaman pemazmur tadi. Pemazmur pernah mengalami banyak hal, termasuk ancaman, termasuk sampar dan lain sebagainya. Tetapi dia mempercayakan hidupnya kepada Allah. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dialah gunung batu, tempat sandaran, tempat solusi, apapun permasalahannya. Dia adalah gunung batu, sandaran hidup kita. Dan pada saat kita bersandar penuh kepada Tuhan, maka kita tidak akan goyah dengan keadaan yang sementara terjadi. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau hebat, Engkau ajaib. Kita masuk di dalam doa. Haleluya, Engkau baik, Engkau luar biasa ya Tuhan. Engkau tetap menyertai orang-orang yang percaya. Engkau tidak biarkan orang percaya ya Tuhan itu goyah. Tetapi Engkau menguatkan lewat firman Tuhan yang didengar lewat pemberitaan oleh hamba-hambamu. Saat ini ya Tuhan, seberapa banyak jemaat Tuhan, orang-orang yang beriman mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau lawat, Engkau kuatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berbicara bahwa Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Engkau tidak tinggalkan orang-orang yang percaya. Engkau tidak tinggalkan orang-orang yang berseru. Engkau tidak tinggalkan orang-orang yang berharap kepadamu ya Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan, pemeliharaan Tuhan ada beserta dengan kami, orang-orang yang takut akan Engkau ya Tuhan. Dan Tuhan, kami akan alami ketenangan, kami akan alami sukacita, kami akan alami perlindungan Allah yang sangat luar biasa. Tetapi juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan menolong,
Tuhan, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semuanya yang terkait, yang berusaha untuk meminimalisir korban yang ada di Indonesia ini. Tuhan tolong. Doa orang-orang percaya, Tuhan dengar dari tempat yang maha tinggi. Kota Jakarta dan sekitarnya, Tuhan tolong. Semua tenaga-tenaga medis, semua tenaga-tenaga yang berurusan dengan COVID-19 virus ini, Tuhan. Tuhan memberikan hikmat, memberikan kemampuan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami yakin dan percaya orang-orang yang beriman kepadamu sesuai dengan janjimu Tuhan, kami akan tampil bersinar, kami akan tampil menjadi terang, karena itu adalah nubuatan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terpuji-puji akan nama-Mu. Engkau memberkati umat Tuhan, Engkau memberkati orang-orang percaya, Engkau memberkati pemerintah negara dan bangsa kami ya Tuhan, agar supaya Tuhan, kesejahteraan bangsa ini merupakan kesejahteraan kami juga. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami akhiri renungan kami hari ini. Haleluya. Amin.